Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan analisis usaha dari Francis Mitsu. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Winky Mulia Ramadhani, Tania Angela Putri, Regita Fionda, Yosianda Aulia, dan Ahmad Adrian Fadila. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu gambaran umum usaha dari perusahaan Mixu. Mixu Es Krim dan Tea merupakan sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim, sajian lembut, dan minuman teh asal Zizou, Henan, Tiongkok yang didirikan pada 16 Juni tahun 1997 hingga tahun 2023 sekarang. Mixu sudah tersebar di seluruh dunia, khususnya pada Asia Pasifik. Salah satunya di Indonesia, Mixu sudah tersebar di Jabodetabek, Malang, Batam, Medan, Pontianak, Bengkulu, dan Padang. Untuk daerah Padang, Mixu sendiri sudah memiliki beberapa cabang dengan ownernya adalah Bapak Dedi Setiawan. Di sini kami akan menganalisis Mixu cabang yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Pasar Baru, Sukat Tengah, Kecamatan Pau, Kota Padang. Selanjutnya, aliran data internal dan eksternal yang akan dibacakan oleh Adrian. Kepada Adrian dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan aliran data internal dan eksternal pada Mixu cabang Pasar Baru Padang. Terdapat 4 tingkatan pada Mixu, yaitu yang pertama CEO, yang kedua HRD, yang ketiga manajer, supervisor, dan admin. Yang keempat, kepala toko dan karyawan. Dari panah atas ke bawah, informasi dan instruksi anggaran. Dari panah bawah ke atas, informasi kinerja. Dari panah ke samping, informasi operasi harian. Baiklah. Terima kasih kepada Adrian. Selanjutnya, model umum sistem informasi akuntansi yang akan dibacakan oleh Regita. Kepada Regita dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan model umum sistem akuntansi dari Miswe. Yang pertama yaitu dari eksternalnya, sumber data eksternalnya dari customer, lalu yang dari sumber data internalnya dari supervisor, admin, karyawan. Lalu kumpulan datanya bisa berupa kritik dan saran dari customer-nya, absensi karyawan, promosi penjualannya. Yang mana semua kumpulan data ini dilakukan proses data melalui komputerisasi. Dengan mereka menyimpannya dengan menggunakan media Instagram dan Cloud, yang mana itu semua bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu dari itu semua nanti menghasilkan informasi berupa laporan absensi, laporan kritikan dan saran dari pelanggan tadi. Lalu yang mana digunakan oleh customer kembali atau nanti juga digunakan oleh investor kalau itu untuk data eksternal, pengguna eksternalnya. Sedangkan yang untuk pengguna internalnya berupa CEO, supervisor, admin, HRD, manajer, yang mana itu untuk mengambil keputusan untuk langkah berikutnya dalam menjalankan usahanya. Terima kasih, Tik. Selanjutnya, narasi flowchart yang juga masih akan disampaikan oleh Regita. Untuk flowchart-nya yaitu pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran kepada kasir. Lalu kasir menerima dan melakukan rekapan pesanan pelanggan, serta mencetak struk pesanan dan stiker atau label pesanan pelanggan. Dan data rekapan pesanan pelanggan setiap closing diserahkan kepada admin pusat dengan cara transfer data. Sebelum diserahkannya kepada barista, kasir menempelkan stiker pesanan pada cup Miswe. Barista menerima cup Miswe yang sudah ditempel stiker dari kasir, lalu menyiapkan dan memberikan pesanan kepada pelanggan. Pada bagian admin pusat,
menerima transferan data rekapan pesanan pelanggan dari kasir, lalu melihat pada layar komputer dan mencetak rekapan order pelanggan dan diserahkan kepada bagian keuangan. Pada bagian keuangan, berdasarkan rekapan orderan pelanggan tersebut, dibuat laporan keuangan dan mencetak laporan keuangan tersebut. Berikut ini siklus pendapatan pada MISW yang digambarkan dengan flowchart. Bagian yang terlibat yaitu ada pelanggan, ada kasir, ada barista, ada admin pusat, dan bagian keuangannya. Yang mana di sini MISW menggunakan sistem komputerisasi. Yang dimulai dari pelanggan melakukan pesanan dan pembayaran kepada kasir, lalu kasir menerima dan merekap orderan customer serta mencetak orderan dalam bentuk stiker. Lalu hasilnya diperoleh struk orderan pelanggan dan stiker orderan pelanggan. Lalu untuk struk orderan pelanggan diserahkan kepada pelanggannya. Lalu yang untuk struk orderan pelanggan tadi sama stiker stikernya ditempelkan kepada cup, lalu cup itu diserahkan kepada cup yang udah ditempel tadi diserahkan kepada barista. Lalu barista menyiapkan pesanan pelanggan sesuai dengan yang ada di stiker tersebut, data-data rasa atau tipe yang mana yang dipesan oleh pelanggannya. Lalu menghasilkan pesanan pelanggan dan diserahkan langsung kepada pelanggannya. Lalu untuk file rekapan orderan pelanggan yang ada di kasir tadi dikirim melalui internet aja atau tadi menggunakan cloud. Jadi pada admin pusat mereka bisa melihat file rekapan order pelanggan, lalu mencetak rekapan order pelanggan dan hasilnya dokumennya dikirim ke bagian keuangan untuk dibuat dan dicetak laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan dari MISW itu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Regita. Selanjutnya, ancaman dan risiko serta pengendalian internal berdasarkan siklus pendapatan yang akan disampaikan oleh Sania. Kepada Sania, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan risiko, di mana ancaman sendiri dapat kita artikan sebagai suatu objek yang dapat membawa risiko bagi perusahaan. Adapun ancaman untuk Mixu cabang pasar baru ini yaitu yang pertama itu ada data penjualan yang ditransfer terkena virus. Yang kedua, kesalahan penginputan orderan pelanggan. Yang ketiga, kehilangan data penjualan. Dan yang keempat itu ada kebocoran data penjualan. Yang kelima, pelayanan yang tidak ramah. Dan yang keenam itu menerima uang palsu dari pelanggan. Untuk resiko sendiri yaitu merupakan konsekuensi negatif atau kemungkinan kerugian yang dapat dialami dikarenakan ancaman yang terjadi. Ada 5 risiko untuk Mixu cabang pasar baru ini, yaitu yang pertama kolusi antar karyawan atau adanya kerjasama untuk merugikan perusahaan tersebut. Yang kedua, data tersebar kepada pihak luar. Ini juga bisa terjadi karena adanya pengkhianatan terhadap yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga, mengurangi minat customer untuk kembali mengorder pembelian tersebut. Yang keempat, konsumen bisa marah dan kerugian perusahaan. Yang kelima, tidak adanya acuan untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, di saat adanya ancaman dan risiko, pasti adanya pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di mana pengendalian sendiri menurut didefinisikan sebagai sebuah proses yang secara integral menyebar ke seluruh perusahaan serta memberikan jaminan yang memadai. Adapun pengendalian internal yang dilakukan oleh Mixu Pasaran Bacang yaitu yang pertama mengecek kembali orderan pelanggan, yang kedua melakukan backup data,
Yang ketiga, memberikan teguran kepada karyawan yang tidak ramah. Yang keempat, melakukan deteksi uang palsu sebelum menerima pembayaran. Yang kelima, itu melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan, dan ini biasanya dilakukan oleh SPV atau kepala toko. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sania. Selanjutnya, pengaruh eksternal terhadap perusahaan Mitsui yang akan dibacakan oleh Yosi. Kepada Yosi dipersilakan. Baiklah, pengaruh eksternal terhadap Mitsui yang pertama ada dari ekonomi. Dari ekonomi, Mitsui memiliki tingkat pendapatan masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang mempengaruhi daya beli Mitsui. Contohnya, dasar pendapatan masyarakat yang menurun, maka tingkat penjualan Mitsui pun ikut menurun. Dari sosial budaya, kecenderungan masyarakat umumnya remaja yang suka mengkonsumsi minuman manis dan murah dengan bervarian rasa. Gaya hidup yang semakin besar lebih suka untuk membeli minuman secara online atau daripada langsung ke tempat. Sistem pembayarannya yang biasanya QRIS atau biasa disebut dengan non tunai. Dari segi politiknya, peraturan MUI mengenai minuman berlabel halal membuat Mitsui dapat membuka outlet di Indonesia, terutama di Sumbar, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Secara teknis, pengaruh eksternal terhadap Mitsui itu kemudahan akses untuk dapat membeli Mitsui. Karena Mitsui yang ada di Pasar Ambacang berada tepat di tempat yang strategis, itu di samping halte dan berada di pinggir jalannya. Terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari kami kelompok 4. Atas kelebihan dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.